Jumpa lagi dalam Obsesi, obrolan sehat bareng praktisi. Ya, sekarang kalau kemarin untuk hostnya adalah yang cantik-cantik, sekarang yang kurang ganteng sedikit gak apa-apa ya. Jadi saya Andi, nanti akan 60 menit ke depan saya akan mengantarkan teman-teman sahabat sehat untuk diskusi bersama tentang kusta. Ya, untuk bulan kemarin kita ada momen yang bagus, yaitu tentang leprosidi atau Hari Kusta Sedunia. Ternyata kusta masih ada, teman-teman. Baik, untuk itu obsesi pada kali ini kita akan mengusulkan tema atau mengusung tema tentang bersama kita melawan kusta dengan menggalakkan kartu. Untuk itu teman-teman, kita ada ahlinya kusta di sini, yaitu Dr. Suhartono, spesialis kulit dan kelamin. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin sekaligus penata laksana kusta yang ada di Rumah Sakit Klet. Dan perlu kita ketahui adalah Rumah Sakit Klet merupakan rumah sakit rujukan kusta di Jawa Tengah. Baik, langsung saja silahkan dokter. Kita akan ngobrol bareng dan santai ya dokter tentang kusta, dokter. Ya, santai sehat. Iya. Jadi sesuai topik kita dokter, untuk kali ini kita akan bahas kusta atau lepra. Dokter, kira-kira kusta masih ada nggak sih di Indonesia dan bagaimana epidemiologinya kusta saat ini, dokter? Kalau di Indonesia sebenarnya masih banyak untuk penyakit kusta, dan Indonesia masih menduduki peringkat ketiga di dunia dalam jumlah kasus kusta terbanyak setelah India dan Brasil. Data per Januari tahun 2022 mengatakan bahwa di Indonesia itu terdapat sekitar 7.146 kasus baru, ya, dengan presentasi pada kasus anak itu sekitar 11%. Itu masih cukup tinggi. Itu data dari Kemenkes ya. Jadi datanya cukup valid karena data dari Kemenkes itu mengatakan bahwa di Indonesia masih banyak penyakit kusta, dan pada tahun 2022 kemarin yaitu didapatkan kasus baru sekitar 7.100 sekian, dengan proporsi pada pasien anak itu sekitar 11%. Ini cukup tinggi ya. Baik. Ya, tentunya itu sudah cukup tinggi karena nomor 3 di dunia. Iya. Dan itu mungkin akan bertambah lagi ketika penemuan itu masih terus dilakukan ya dokter ya. Iya, betul. Nah, untuk ketemu nanti tentunya sahabat sehat, ketika kita tahu apa itu kusta, tentunya kita teman-teman bisa membantu penemuan kusta itu, dok. Nah, kusta itu seperti apa sih, dok? Sebenarnya kusta itu adalah merupakan suatu penyakit infeksi ya, Iya. oleh kuman yang namanya Mycobacterium lepra, di mana kuman ini bisa menyerang saraf kita, kulit, juga bisa mengenai hidung, mata. Jadi memang infeksinya ini menular, cuman penularan ini tidak serta-merta terus dengan mudah, tidak, karena ada prasyarat untuk dapat tertular penyakit kusta, yaitu kontak erat dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau kontak erat aja tapi tidak dalam jangka waktu lama, ya itu masih kecil untuk terinfeksi penyakit kusta. Karena dua syarat ini tadi yang harus terpenuhi. Kontak erat, di mana kontak erat itu berlangsung cukup lama, misalkan satu rumah. Itu kan kontak erat itu kan tiap hari. Berlangsung cukup lama, ya kan serumah itu kan sepanjang tahun ya, mungkin malah lebih. Jadi memang cukup lama kontak erat di dalam satu rumah tersebut. Ya, baik dokter. Jadi inilah yang merupakan menjadi masalah. Ya, kenapa orang kusta itu sering dikucilkan, karena pengertian kontak erat itu, misal kita duduk dokter, itu kira-kira seperti ini bisa menular nggak dokter? Ya, sebenarnya kalau dalam artian dekat itu kan penularannya itu kan bisa lewat kontak langsung, artinya bersinggungan dengan pasien yang menderita kusta, atau juga bisa lewat dahak atau ludah ya. Jadi selama kita tidak bersinggungan langsung ataupun tidak terkena percikan itu, ya kemungkinan kecil untuk tertular. Dan itu pun kan juga harus diikuti syarat yang kedua, dalam jangka waktu yang lama.
dalam jangka waktu yang lama. Ya, kontak erat Baik. dalam waktu yang lama itu penting sekali untuk proses penularan penyakit kusta. Baik dokter. Kemudian dokter, ketika orang sudah terjangkit kusta dengan adanya gejala, kira-kira apa sih dok untuk bahaya dari kusta ini dok? Nah, kalau untuk bahaya dari penyakit kusta ini manifestasinya sebenarnya cukup banyak ya. Kita mulai daripada hal yang paling ringan dulu. Biasanya ada istilah yang bisa kita sebut dengan istilah 5A. Itu bisa kita jadikan untuk pengingat-ingat bahwa bila terdapat 5A di dalam diri kita atau tetangga atau keluarga, itu kita bisa curiga, oh ini kemungkinan kusta, dan harus segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Nah, yang pertama itu biasanya apigmentasi atau istilahnya akromia. Jadi ada warna kulit yang berbeda dengan kulit sekitarnya, biasanya lebih putih bercaknya itu. Jadi bercak A, namanya apigmen. Jadi warna kulit yang asli itu kan warna coklat begini. Kalau apigmen itu berarti kan pigmen warna kulitnya kan tidak ada. Jadi artinya warnanya lebih putih. Itu A yang pertama. Biasanya kalau ada gejala, ada tanda seperti itu, kita harus curiga, oh ini mungkinan penyakit kusta. Kemudian diikuti A yang kedua. Setelah apigmentasi atau bercaknya berbeda dengan warna kulit sekitarnya, anestesi. Bercaknya itu mati rasa. Jadi kalau diraba atau digoreng dengan kapas itu biasanya rasanya berkurang atau malah kadang-kadang tidak terasa. Itu A yang kedua ya. A yang ketiga, bisa juga diikuti dengan anhidrosis atau kulitnya kering, jadi keringatnya itu tidak keluar. Ya, itu A yang ketiga. Kemudian A yang keempat itu bisa atrofi. Jadi kadang-kadang tidak ada bercak, ya, tidak ada kulit kering atau tidak berkeringat, tapi ada A yang kemarin atrofi. Biasanya atrofi itu dalam bahasanya awam mengecil. Yang sering dijumpai itu adalah di otot-otot telapak tangan. Ya, biasanya kalau terjadi pengecilan atau otot-otot telapak tangan ini mengecil, dari data itu 90% arahnya ke penyakit kusta. 90% jika terjadi pengecilan otot-otot telapak tangan, itu biasanya atau otot-otot tangan arahnya ke penyakit kusta. Kalau yang 10% itu biasanya ada kemungkinan karena kelainan neurologis atau saraf. Kemudian A yang kelima adalah alopecia atau rontok atau botak. Yang paling sering terjadi pada pasien kusta adalah bulu alis rontok, jadi alisnya jadi nggak ada. Istilahnya madarosis namanya. Madarosis. Ya, jadi alis matanya ini gundul. Baik. Itu yang ringan yang bisa kita jumpai dan mungkin bisa kita jadikan apa ya, screening awal lah. Oh, kalau ada seperti itu kita udah berpikir ini arahnya kusta. Segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. 5A tadi. 5A itu bisa kita jadikan pegangan untuk orang awam ya. Orang awam. Kan baik. Ya. Tidak semua orang bisa memeriksa. Jadi kalau orang awam itu tahu ada ingat aja 5A. Warnanya berubah, mati rasa, kemudian tidak berkeringat, kemudian A yang berikutnya ada otot-otot yang mengecil, dan ada alopecia atau botak terutama di alis mata. Wah, ini sudah tanda-tanda kusta ini. Ya, berarti perlu ke vaskes ya. Dipastikan lagi. Iya. Kemudian dok, ketika orang sudah terkena kusta nih, kira-kira ada jenisnya nggak sih dok untuk kusta ini? Oh, ada. Biasanya kalau untuk yang lebih mudah ya di lapangan itu, kusta itu dari WHO mengatakan bahwa ada dua. Ada yang dibilang tipenya PB atau posibasiler. Biasanya itu cirinya kelainannya di kulit itu 1-5. Ada juga yang menyebut ini kusta kering. Kusta kering ya. Yang kedua adalah multibasiler. Yang namanya multibasiler itu kelainan di kulitnya itu lebih daripada 5. Itu berdasarkan WHO ya, yang gampang kita pahami. Karena kalau kriteria-kriteria yang lainnya itu memang cukup sulit. Yang lebih mudah dipakai di lapangan ya yang WHO ini. Kalau kelainannya lebih daripada 5 namanya. Ketika kami ya di lapangan
belakangan sering merawat pasien kusta ya, terutama di unit pelayanan kusta, karena di mana Rumah Sakit Kelet ini merupakan pusat rujukan kusta Jawa Tengah, dokter. Ya, jadi sering teman-teman yang perawat atau teman-teman medis itu mengatakan bahwa pasien ini sering terjadi reaksi, dokter, sehingga ini merupakan masalah yang kompleks untuk pasien kusta yang akan berdampak pada panjangnya masa rawat, sehingga orang itu ketika dikembalikan, dokter, sudah di rumah pengobatan kemudian reaksi kita harus ambil kembali, dokter. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan tentang reaksi ini, dokter. Sebenarnya pengertian reaksi itu secara sederhana, jadi timbulnya gejala dan tanda akut di tengah-tengah proses perjalanan penyakit kusta yang kronis. Karena perjalanan penyakit kusta itu kan panjang ya, atau kronis. Di tengah-tengahnya itu muncul gejala dan tanda yang akut atau mendadak. Biasanya gejalanya itu yang sering dikeluhkan itu demam. Adanya demam, meriang, malaise, itu salah satu tanda bahwa ini kemungkinan pada pasien kusta ini terjadi reaksi. Kemudian malaise ya agak, ya namanya meriang, ya kayak orang mau kena flu itu loh, meriang, greges, nggak enak, itu salah satu jalannya. Tandanya biasanya di dalam proses kusta yang panjang ini, di tengah-tengahnya kan muncul keluhan atau gejala itu, dan tandanya biasanya bercak-bercak yang sudah lama ada ini, itu ada yang kelihatan lebih tegas gitu loh. Artinya yang mungkin awalnya putih atau mungkin awalnya sedikit kemerahan bercaknya itu, kalau kita curiga bahwa itu terjadi reaksi, bercaknya itu akan lebih kelihatan lebih merah atau lebih tegas. Bisa juga muncul nodul-nodul atau benjolan-benjolan di tempat yang baru. Kita harus curiga bahwa ini kemungkinan terjadi reaksi, didukung dengan gejala tadi, biasanya demam, malaise, ya malas makan minum sedikit, terus pokoknya yang rasa badan itu nggak enak. Gejalanya itu diikuti dengan tanda-tanda yang tadi, dan ini terjadi biasanya mendadak di tengah-tengah proses perjalanan penyakit kusta yang panjang. Ya, baik, dokter. Kemudian, dokter, ketika nanti ada ketemu gejala di komunitas gitu kan, kemudian ini kan nanti akan didiagnosa ya, dokter. Ya, betul. Bagaimana sih, dok, untuk proses penegakan diagnosa kusta itu sendiri? Nah, untuk diagnosis penyakit kusta yang bisa kita jadikan acuan sebenarnya cukup sederhana. Ada yang dinamakan 3 tanda kardinal utama ya. Jadi 3 tanda utama dari penyakit kusta, di mana kalau terdapat 1 tanda kardinal ini ya sudah bisa dibilang ke penyakit kusta. Ya. Yang pertama adalah bercak yang mati rasa. Jadi begitu ada bercak yang mati rasa, itu berarti 1 dari 3 tanda tadi, itu sudah bisa dibilang bahwa kusta. Iya. Tetapi kalau terdapat bercak saja tetapi tidak mati rasa, itu masih tersangka atau curiga atau suspek. Kemudian diikuti tanda yang kedua, penebalan saraf. Jadi sarafnya itu menebal, saraf-saraf perifer. Yang bisa sering kita temukan adalah di sini, siku. Nervus yang di siku ini biasanya kan kalau kita raba ada penebalan, terus bisa kadang-kadang teraba, jadi kadang-kadang tidak. Itu juga tanda utama dari penyakit kusta. Dan yang ketiga memang ditemukan ya kumannya kusta itu sendiri atau BPA, basil tahan asamnya itu. Jadi 3 ini tanda utamanya, bercak mati rasa, kemudian penebalan saraf, dan ditemukannya kuman dari kusta itu. Berarti, dok, ketika ada gejala 5A tadi ya, dok, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan untuk penentuan diagnosanya, ditambah lagi 3 gejala kardinal. Sebenarnya 3 gejala kardinal ini kan ya secara umum tandanya. Kalau yang 5 tadi itu kan sudah efek ke kulit ya, efek ke penderita itu secara ringan yang bisa kita lihat, tidak perlu pakai pemeriksaan yang lebih detail. Oh gitu, baik. Kemudian, dok, tentunya ketika berjalannya kusta ini, ketika pasien itu sudah menderita kusta, dok, tentunya beresiko terhadap komplikasi, dok. Kira-kira komplikasinya apa saja, dok? Nah, biasanya komplikasinya itu kalau memang ini tidak dideteksi
sedini mungkin dan diobati dengan baik dan benar, komplikasi yang sering terjadi dan ditakutkan oleh masyarakat itu kan timbulnya luka atau borok yang tidak kunjung sembuh, biasanya di telapak kaki ya. Kemudian juga bisa terjadi kecacatan, itu kan yang sering ditakutkan. Kecacatan yang biasanya sering terjadi pada pasien-pasien penyakit kusta adalah tangan cakar, jadi gini tangannya, bahasa medisnya itu klohen. Ya, ini karena ada kerusakan sarafnya. Kalau bahasa Jawanya kiteng itu ya dok ya? Ya, kiteng ya ini, kiteng ini. Oh gitu ya dok? Ya, baik. kemudian juga kakinya itu juga bisa semper atau lumpuh. Jadi kalau jalan itu kayak keseret-seret itu loh. Karena ada saraf yang di kaki ini yang namanya saraf peroneus communis yang terjadi kerusakan sehingga dia menyebabkan gangguan motorik dari ototnya sehingga kakinya semper atau lumpuh ya. Jadi kalau jalan itu kayak diseret-seret gitu loh. Baik dokter. Nah, itu biasanya yang cukup kita takutkan kalau penyakit kusta ini tidak kita deteksi sedini mungkin. Setelah dideteksi sedini mungkin ya harus dilanjutkan dengan pengobatan yang baik dan benar. Percuma kita deteksi sedini mungkin, habis itu tidak dilakukan pengobatan yang baik dan benar ya percuma. Oke, baik dokter. Gitu. Nah, ini dokter, ini pertanyaan yang mendasar banget. Oke. Terutama untuk teman-teman atau pasien yang menderita kusta, tentunya tentang harapan mereka itu dokter. Ya. Maka di sini pertanyaan saya, apakah kusta itu bisa sembuh? Oh bisa. Bisa ya. Kusta itu bisa sembuh karena ini merupakan suatu penyakit infeksi. Ya, Jadi bukan penyakit kutukan ya, gitu ya dok ya? bukan. Itu kan mitos-mitos yang harus kita luruskan. Jadi Baik. kusta itu bukan penyakit kutukan, kusta itu penyakit infeksi karena Mycobacterium lepra dan dapat diobati sampai sembuh dengan pengobatan yang baik dan benar. Oke, makasih dokter. Tapi yang biasanya berkepanjangan reaksinya itu. Reaksinya ya, karena banyak faktor ya dok ya. Kalau kumannya sendiri ini diobati dengan baik dan benar dia sudah mati. Oh, gitu. Tetapi reaksi yang akan timbul selama pengobatan ini kan ada kemungkinan orang tersebut kan terjadi reaksi. Biasanya reaksi ini yang akan berkepanjangan. Karena salah satu penyebabnya kan kuman kusta di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh pasien itu, tatkala kita obati dengan baik dan benar dengan obat-obat yang sesuai standar, kumannya kan otomatis mati. Nah, kuman yang mati ini yang kadang-kadang bisa jadi biang kerok. Ini kuman yang mati ini yang menimbulkan antigen atau benda asing di dalam tubuh yang direaksi sama tubuh kita sehingga timbul reaksi. Nah, ini yang akan berkepanjangan biasanya. Oke, baik dokter. Nah, dokter bicara tentang pengobatan dokter, mungkin dokter bisa menjelaskan secara ringkas bagaimana sih proses pengobatan pada pasien kusta itu sendiri? Dokter? Nah, pasien kusta itu diobatinya memerlukan satu ketelatenan karena pengobatannya jangka lama, ya. Tetapi tidak perlu khawatir bahwa obat-obat itu bisa didapatkan secara gratis kalau masih ada persediaan. Karena itu kan memang dari dulu ya, namanya MDT, ya kan MDT, multi drug terapi untuk kusta itu kan memang sudah ada dari dulu dan itu gratis untuk pasien-pasien penyakit kusta. Kalau masih ada di vaskes-vaskes yang memang menangani penyakit kusta, karena tidak semua vaskes pada prakteknya itu masih mempunyai MDT sehingga kita perlu obat-obat yang baru. Kalau pakai MDT yang tipe PB tadi ya 6-9 bulan. 6 sampai 9 Iya, bulan. tiap hari minum obat itu kadang yang bikin pasiennya bosan. Bosan, jenuh Ya jenuh terus akhirnya putus obat. Putus. Bahkan kalau yang tipe MB yang basah 12 bulan sampai 18 bulan itu di juknis atau juklat yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Oh gitu dokter. Baik dokter. Kemudian dokter, pada tahun lalu tema leprosity kita adalah United for Dignity ya dokter. Iya. Kalau salah, bersatu untuk bermartabat untuk pasien kusta. Nah, ini ada hubungannya dokter. Jadi ketika bicara dignity atau martabat itu berhubungan dengan kecacatan pada terutama pada teman-teman orang yang pernah menderita kusta dokter. Iya, nah, betul. bagaimana sih dok upaya yang harus dilakukan untuk membatasi disabilitas atau kecacatan pasien kusta itu sendiri?
Ya, untuk membatasi atau mencegah kecacatan itu ya tadi galakkan deteksi dini. Oh, gitu, Ya, dokter. deteksi dini digalakkan sedini mungkin, bisa ditingkatkan dengan yang baru-baru ini dikeluarkan sama Kemenkes adalah kartu bercak. Iya, kartu Ya, bercak, kartu ya. bercak yang warna kuning itu salah satu cara yang mudah yang diharapkan oleh Kemenkes itu bisa diterapkan di fasilitas kesehatan sehingga jaringan atau deteksi dini pasien itu lebih meningkat karena gampang sekali untuk isi kartu bercak itu. Oh gitu ya dokter. Tetapi setelah deteksi dini dilakukan atau ditingkatkan bisa dengan salah satunya kartu bercak ini, ya harus diikuti dengan pengobatan yang baik dan benar. Iya. Itu tidak boleh ditinggalkan karena kalau dideteksi aja tanpa diobati, ya telat nanti akan timbul kecacatan lagi. Ya. Jadi bicara tentang kartu bercak ini tadi pagi itu saya sempat lihat Instagram dokter ya, kalau Iya. yang sudah upload di reelnya itu tentang kartu bercak ya dok. Luar Iya. biasa banget dok. Ya, Jadi terima kasih. itu mungkin nanti sebagai bahan edukasi untuk teman-teman yang ada di lapangan ya dokter ya. Sekaligus juga untuk izin ya dokter. Jadi untuk teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan ketika menemukan pasien kusta, jangan ragu lagi untuk melakukan rujukan kusta ke rumah sakit kami. Karena apa? Pasien kusta ini kami istimewakan, Bapak Ibu. Jadi untuk pasien kusta ini ketika ada pasien kusta, maka pasien kusta ini kami jemput dan pulangnya kami antar. Oh, luar biasa. Jadi ini adalah sebagai langkah rumah sakit Klet yang memastikan bahwa negara itu akan hadir untuk pasien-pasien kusta, gitu dok. Ya, setuju. Ya, jadi pasien di tempat kami selama masih di Jawa Tengah, dimanapun itu, dengan ketika ada pesanan untuk jemput pasien, kami akan jemput dokter. Luar biasa. Gitu dokter. Iya. Jadi itu mungkin sedikit tentang kartu bercak dokter tadi. Ya. Mungkin bisa diterangkan kembali apa sih kartu bercak itu dokter? Ya. Setiap tema kita ini. Kartu bercak itu ya kartu bercak kuning di mana kalau anggota keluarga kita atau tetangga ada yang didapatkan bercak yang mati rasa, ya kartunya itu segera diisi, terus nanti diserahkan ke perangkat desa mungkin, habis itu mungkin ke fasilitas kesehatan untuk ditindaklanjuti. Bisa dari apa perangkat desa setempat itu mungkin ke puskesmas, habis itu dari puskesmas ke rumah sakit, atau langsung dari apa perangkat itu nanti membantu kan untuk mendistribusikan kartu bercak itu, kemudian setelah itu langsung ke rumah sakit juga boleh. Oh baik, jadi Ya. memang untuk kartu bercak ini kami akan memprogramkan dokter untuk sosialisasi. Iya, dokter, itu sederhana, Baik. tetapi bagus Iya. untuk meningkatkan deteksi dini, dilanjutkan dengan pengobatan yang baik dan benar. Harapannya kecacatannya bisa kita cegah, Oh. sehingga pasien kusta tidak perlu diskriminasi ya, dijauhkan kasihan. Iya. Jadi memang dokter, dari pasien kusta itu juga manusia ya. Iya, Ketika kita manusia memandang- sama dengan kita. Iya. Mereka layak untuk hidup berdampingan dengan kita. Jangan dijauhi pasiennya, jauhilah penyakitnya kan Penyakitnya. gitu. Baik. Jadi ketika kita bicara tentang pasien kusta yang manusia kita pandang sebagai makhluk hidup psikososial, Iya, spiritual ya dok ya. Tentunya dia itu yang namanya dignity, martabat, Iya. untuk berkualitas di masyarakat dokter. Kita rangkul, kita Iya. ajak bersama-sama untuk menikmati hidup. Baik, kemudian dokter, mungkin ini sesi yang mendekati akhir-akhir sebelum kita ke pertanyaan dokter. Ya, Ketika misal dokter ada gejala kusta pada keluarga kita, ya mudah-mudahan enggak ya. ya oke. Tapi jika orang terdekat kita, ya dicurigai dokter menderita kusta, apa yang harus kita lakukan dokter? Segera periksa. Segera periksa itu saja ya. Minimal kalau memang itu jauh dari rumah sakit, kalau kartu bercak ini sudah terdistribusi dengan baik, kemungkinan kan bisa lewat puskesmas. Puskesmas nanti bisa bekerja sama dengan perangkat desa untuk membagikan kartu bercaknya itu. Oh gitu. Jadi begitu ada curiga kayak gitu, kartu bercaknya diisi, lapor, periksa. Iya. Kalau sudah kita pastikan diagnosisnya, harus kita obati dengan baik dan benar. Ya dokter, sekarang kita mungkin ada teman-teman orang yang pernah menderita kusta dokter, mungkin ada motivasi untuk mereka dokter. Silakan dokter. Sebelum kita menjawab ke pertanyaan. Yang motivasinya kan berawal dari mitos yang salah itu ya. Iya. Jadi harus kita luruskan bahwa kusta itu bukan penyakit kutukan. Ya.
karena penyakit ini bukan penyakit kutukan, penyakit karena infeksi, jadi bisa sembuh. Tidak perlu kita jauhi, tidak perlu kita diskriminasi. Jadi harus kita rangkul, kita motivasi supaya yang sudah terkena ini dan sudah diobati dengan baik, ya tidak perlu kita jauhi. Karena kalau sudah kita obati itu, dia tidak akan nular. Karena kalau sudah diobati minimal yang TB tadi yang tipe kering kan 6 bulan selesai. Atau kalau yang MV ya 12 bulan selesai misalkan. Itu kan sudah tidak menular dia secara teori. Karena sudah selesai pengobatannya, cuman reaksi ini loh yang harus kita jelaskan ke pasien itu dan kadang-kadang memerlukan kesabaran karena reaksinya ini yang tidak kunjung selesai. Kadang-kadang pasiennya sampai bosan, dok kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh ya dok ya. Yaitu yang harus kita beri penjelasan sebaik mungkin, seenak mungkin, seinjil mungkin supaya pasien itu tidak bosan untuk berubah. Baik dokter, kita masuk ke sesi pertanyaan nih dokter ya. Oke. Ya, ini ada dari Doski ya. Jadi menanyakan dokter, adakah efek samping saat mengkonsumsi obat kusta? Oh ada, kalau dibilang efek samping itu pasti ada, cuman kadang-kadang tidak selalu muncul ya. Namanya efek samping kan tidak mesti muncul, tapi bisa muncul. Oh, gitu. Dan itu yang saya temui di lapangan pada pasien-pasien yang melakukan pengobatan atau mengkonsumsi obat yang dari program WHO, yang MDT tadi, yang gratis, tidak perlu bayar, tetapi memang kadang-kadang pasien itu mengeluhkan efek sampingnya. Salah satu efek samping yang memang dikeluhkan itu kulitnya jadi bercak-bercak hitam atau hiperpigmentasi bahasanya dokter kulit itu. Itu karena ada salah satu efek dari obat yang di dalam blisteran itu yang namanya lampren atau clofazimid itu memberikan efek kulitnya jadi warnanya lebih hitam. Lebih hitam ya. Jadi ngeblok-ngeblok hitam gitu loh. Jadi kalau begitu ada pasien kontrol ke poli misalkan, loh kok Pak badannya kok bentol-bentol, wah ini kemungkinan besar efek samping dari MDT itu muncul. Lamprin, dalam MDT itu obatnya lamprin namanya yang bisa menimbulkan efek bercak hitam ini. Dan ini biasanya tidak irreversible bahasanya. Atau 2-3 tahun menetap, nanti setelah itu sebenarnya bisa mulai membaik. Tapi ini memang cukup dikeluhkan oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang memang tidak nyaman dengan efek itu, ya kita kasih obat yang baru. Oh, gitu. Ada alternatifnya. banyak alternatifnya. Justru kalau yang alternatif ini, ya memang namanya alternatif biasanya berbayar. Itu kelemahannya. Tetapi kelebihannya, waktunya pengobatannya sekitar 3-4 bulan selesai. Oke. Tidak ada efek yang kulitnya jadi hitam-hitam. Ya. Kemudian dokter ada pertanyaan Oke. lagi dari Uswa Tunisa nih. Jadi ada 2 pertanyaan dokter. Oke. Ini apakah kusta bisa diwariskan? Atau genetik itu ya? Iya. Sebenarnya judul utamanya kan penyakit kusta ini kan penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi itu karena kuman Mycobacterium dia berarti menular. Tetapi memang saya pernah baca ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa ada kecenderungan genetik gen-gen tertentu itu dia lebih rentan tertular bakteri itu. Jadi ada kecenderungan, tetapi memang yang utama adalah penyakit karena disebabkan oleh infeksi Mycobacterium leprae, itu yang utama. Oh gitu. Tetapi bisa didasari atau ada kontribusinya lah. Intinya gen-gen tertentu itu memang dia dikatakan lebih rentan atau lebih gampang tertular kuman itu. Iya. Baik, itu ya dok ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya kelihatannya ini dari teman yang memegang kusta dok, program kusta kelihatannya. Jadi pertanyaannya, kalau lupa minum obat kusta, apakah tidak dilewatkan gitu? Oh iya, ini yang memang harus ditekankan kepada pasien bahwa pengobatan itu membutuhkan kesabaran, keteraturan, dan semangat yang luar biasa. Karena begitu putus minum obat atau drop out, itu kan pengobatannya harus diulangi dari awal. Jadi pengobatan yang sudah dilakukan itu dianggap tidak ada, terus diulangi lagi dari awal. Cuman setahu saya, kalau cuma lupa sehari 2 hari tidak apa-apa.
tidak perlu diulang dari awal maksudnya, setahu saya ya. Tetapi kalau lupa minumnya itu 2 minggu atau lebih ya sudah, yang sudah itu dianggap belum diobati, kemudian dilakukan pengobatan ulang sejak telat itu. Jadi setelah tidak minum 2 minggu atau 1 bulan misalkan, terus dia berobat lagi, ya itu dihitung pengobatan baru sampai tentang waktu yang ditentukan seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Ya. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan lagi terkait obat ya lagi dok. Oke. Tentunya ini berpengaruh pada ginjal juga. Ini konsumsi obat kusta jangka waktu lama apakah merusak ginjal? Bisa. Bisa, Cuman beberapa obat itu juga saya baca efek sampingnya, salah satunya yang rifampicin itu bisa ke hepar yang lebih kuat atau hepatotoksik bahasanya, tapi juga bisa dikatakan bahwa dia juga berefek ke ginjal atau nefrotoksik bisa. Itu juga memang yang harus dikasih penjelasan pada pasien bahwa memang tetap ada efek samping, tapi efek samping ini kan tidak selalu muncul. Yang lebih utama adalah ini penyakit infeksi harus diobati dan bisa sembuh. Itu penekanannya. Efek samping kan tidak selalu muncul, tapi memang bisa gitu loh. Baik. Jadi sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan dokter, Iya. tapi waktu kita terbatas. Jadi ini satu lagi ya dokter. Oke, siap. Ini dari Sri Darmayanti ya. Izin bertanya dokter, untuk keluarga penderita kusta yang kontak erat, apakah langsung dilakukan cek lab? Jika hasilnya negatif, apa ada jangka waktu untuk diperiksa lagi? Atau hanya jika ada gejala? Nah, misalkan begini, untuk istilahnya pencegahan ya atau preventif ya, untuk keluarga yang satu rumah dengan penderita kusta, tapi memang kadang-kadang dia belum ada keluhan atau kadang ada keluhan setelah diperiksa umatnya hasilnya negatif, itu ada yang mengatakan bisa dilakukan terapi preventif atau pencegahan dengan minum obat rifampicin 600 mg sekali aja. Baik. Ya dokter, terima kasih. Minimal itu. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh dokter. Nanti untuk jika ada pertanyaan kami siap menjawab untuk hotline kami ya. Nanti di Rumah Sakit Klet, karena sekali lagi rumah sakit kami adalah pusat rujukan kusta Jawa Tengah. Kemudian untuk kusta tadi intinya bahwa penemuan itu tidak hanya bisa tergantung oleh tenaga kesehatan saja, tapi orang terdekat yang menemukan gejala kusta langsung saja ke fasilitas kesehatan dan kusta bisa disembuhkan. Itu yang penting. Iya. Bukan kutukan. Bukan kutukan, mitosnya ya dok ya. Iya, tidak perlu diskriminasi. Hapuskan Baik. stigma dan diskriminasi kusta di masyarakat supaya masyarakat yang sudah kena penyakit kusta ini tetap bisa bahagia. Iya. Siap, Hidup dokter. seperti kita juga. Ya. Kemudian ketika nanti misal dari teman-teman fasilitas kesehatan itu menemukan gejala kusta, langsung saja hubungi kami melalui aplikasi Siaga Beta, dan ini bisa diunduh melalui Play Store ya. Melalui Play Store silahkan unduh saja, ketik Siaga Beta. Di situ langsung ada aplikasi untuk pemesanan layanan penjemputan pasien kusta, dan kami siap selama masih di Jawa Tengah, kami siap melakukan penjemputan dan pengantaran pasien kusta. Luar biasa Ya, untuk rumah sakit jadi Klet. itu dokter Siap. bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih dokter. Jadi Sama-sama. sahabat sehat, saya bersama Dr. Suhartono, spesialis kulit kelamin. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Sip. Oke.